Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kali ini saya mau menyampaikan renungan berjudul Kenali Cara Kerja Si Penyesat. Sebelum ini saya telah menjelaskan siapakah penyesat itu menurut Alkitab. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana cara kerja si penyesat itu. Ada 4 cara si penyesat itu bekerja, yakni melalui menebar fitnah atau informasi bohong, melalui penganiayaan, dengan memaksa kita melakukan hukum Taurat, dan membujuk kita untuk beribadah atau menyembah kepada Mesias palsu. Mari, saya akan menjelaskannya secara ringkas. Pertama, penyesat itu bekerja melalui fitnah. Mereka memfitnah Yesus, menuduh dia sebagai penyesat yang selalu melakukan penyesatan. Mereka menyesatkan orang dengan merekayasa berita kebangkitan Yesus. Tindakan penyesatan mereka tersebut tercatat dalam Matius 27, 62 sampai 64. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya akan datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Lalu setelah kebangkitan Yesus, si penyesat berdusta dengan menyebar fitnah atau informasi bohong bahwa para murid mencuri mayat Yesus. Matius 28, 11-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Selain memfitnah Yesus sebagai penyesat, kemudian memfitnah para murid mencuri mayat Yesus, ternyata kemudian mereka juga memfitnah jemaat Kristus. Si penyesat memfitnah jemaat dan membuat mereka mengalami banyak kesusahan. Wahyu 2, 9 dan 10. "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu," dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Kedua, penyesat itu menyesatkan orang melalui penganiayaan fisik. 1 Tesalonika 2
14:16, sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Dari ayat-ayat di atas dapat kita lihat bahwa orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi serta menganiaya para rasul. Bahkan jemaat pun mengalami penderitaan oleh mereka. Melalui penganiayaan yang mereka lakukan, mereka mau menghalang-halangi pemberitaan firman agar orang menolak kebenaran atau murtad karena pencobaan. Keadaan ini seperti dikatakan dalam Matius 13:21. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ketiga, si penyesat itu menyesatkan orang percaya melalui perintah untuk melakukan hukum Taurat. Kisah Para Rasul 15:5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Mereka menyesatkan jemaat dengan mewajibkan mereka menuruti hukum Taurat. Hari-hari ini terjadi penyesatan itu melalui guru-guru palsu yang menyusup masuk ke dalam gereja. Cara penyesatan ini sangat samar atau saru hingga sulit terlihat oleh orang yang tidak mengenal pribadi Kristus. Paulus menyebut orang yang tertipu sebagai orang bodoh. Dalam Galatia 3:1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Keempat, penyesat itu melakukan penyesatan melalui ajakan beribadah kepada Mesias palsu. Para penyesat itu menolak Yesus sebagai Mesias dan mengharapkan Yesus yang lain atau Mesias yang lain. Dan pada saatnya nanti mereka akan menunjuk seorang tokoh yang mereka elu-elukan sebagai orang yang sangat hebat, yang mereka sebut sebagai Mesias. Jelas, itu adalah Mesias palsu. Matius 24, 23, dan 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Mereka menolak Yesus, Mesias yang telah datang sebagai manusia dan menderita di kayu salib. Mereka menantikan seorang pemimpin yang datang dengan segala kemegahan duniawi yang dapat memberikan mereka kepuasan duniawi. Mereka berusaha menyesatkan orang percaya agar berpaling dari Tuhan Yesus kepada Mesias palsu atau antikristus yang mereka beritakan. Itu seperti cara yang dipakai iblis yang mencobai Yesus di padang gurun. Matius 4, 8, 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Berbeda dengan Yesus yang menawarkan kelimpahan hidup rohani, Mesias palsu menawarkan kemegahan hidup duniawi. Si penyesat mengajak kita menolak Mesias Yesus dan memengaruhi kita untuk menyembah Mesias palsu melalui tawaran yang menarik bagi nafsu duniawi kita. Demikian 4 cara si penyesat menyesatkan kita, yakni melalui berita atau informasi palsu, melalui penganiayaan, melalui ajakan untuk menjalankan hukum Taurat, dan melalui ajakan untuk menyembah Mesias palsu. Mari waspada dan berjaga-jaga. Tuhan memberkati.